Pak Mahfud, saya tergolong orang yang sangat mencintai Pak D. Jokowi. Saya yang melempar telur di rumahnya Rocky Gerung. Ternyata sekarang Rocky Gerung yang betul kan gitu. Kita partai penguasa tetapi tidak berkuasa apa-apa saat ini. Ternyata Rocky Gerung betul ya. Tapi kalau nebak saya Rocky Gerung salah terus. Sama sekarang dia memprovokasi saya. Besok Pak Mahfud tuh takut debat dengan Mas Gibran karena dia anaknya presiden gitu. Memprovokasi, salah lagi dia. Ya, terima kasih. Kami pendek saja. Sebelumnya tepuk tangan untuk Beta Poganjar ya. Kami mewakili Tretan Madura sangat berterima kasih sekali dengan acara ini ya. Dan terima kasih sekali kepada masyarakat Indonesia yang mendukung putra terbaik Madura, Pak Mahfud MD. Pak Mahfud, saya tergolong orang yang sangat mencintai Pak D. Jokowi. Saya yang melempar telur di rumahnya Rocky Gerung. Ternyata sekarang Rocky Gerung yang betul kan gitu. Pesan kami hanya satu Pak, bila terpilih jadi presiden, jangan tinggalkan relawan Pak ya. Sakitnya itu di sini Pak ya. Ya terus terang jika sekiranya tidak ada pengkhianatan, Pak Ganjar sama Pak Mahfud bukan 100%, 1000% pasti menang. Tetapi saat ini tirani yang kita hadapi Pak. Kami minta Bapak Mahfud tetaplah menjadi Pak Mahfud, berani bersuara lantang Pak. Itulah ciri khas orang Madura yang kita suka ya. Spanduk-spanduk kita banyak dirusaki, kita diam. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, kita diam ya. Sementara teman-teman kita yang mau bantu kita tahu-tahu dipanggil dan lain sebagainya. Pokoknya nasib kita saat ini sulit sekali kan gitu. Kita partai penguasa tetapi tidak berkuasa apa-apa saat ini. Makanya kami minta kepada semuanya, ya mari rawi-rawi rantas malang-malang putung 2024 turunkan tirani ya. Kemenangan untuk Ganjar Mahfud. Terima kasih untuk acara ini yang luar biasa. Silakan Didi. Silakan. Ya, selamat malam Pak Mahfud dan bapak-bapak semua, kita semua. Kalau bicara soal keadilan, kesetaraan, NTT dan Flores membutuhkan juga pahlawannya sendiri. Kami punya Franseda, kami punya Yakob Nuawea, kami punya banyak tokoh yang berjasa buat bangsa negara ini. Tetapi hari-hari ini orang Flores mempelajari sejarah dari suku-suku bangsa yang lain. Mohon menjadi catatan. Yang kedua, dalam konteks penegakan hukum Pak, tolong kuota penegak hukum dari Flores, dari Timor, dari Sumba ditambahkan. Mereka yang mengerti soal kearifan lokal, mereka yang mengerti soal kultural, sosiologis di NTT. Bukan orang-orang yang kelas 2, kelas 3, kelas kambing didatangkan ke sana, kemudian kong kalingkong dengan penguasa setempat, lalu menghasilkan korupsi. Ada pelarian dana-dana APBD kembali ke Jawa, setiap minggu mereka terbang kembali ke Jawa, ke tempat-tempat lain, sambil menekan pejabat-pejabat di sana. Berilah kuota sebanyak mungkin bagi orang NTT. Sekian dan terima kasih. Oke, makasih Didi, makasih. Dan memang seluruh masyarakat NTT menggantungkan harapan pada Ganjar Mahfud untuk melanjutkan pembangunan. Dan tentu kami berharap bahwa Ganjar Mahfud akan merealisasikan apa yang disampaikan oleh Pak Luhut, bahwa negara turun tangan untuk NTT. Salah satu persoalan utama NTT paradoks itu, miskin ekstrim tapi juga korupsinya juga ekstrim. Jadi kami berharap bahwa Ganjar Mahfud yang diandalkan oleh orang-orang NTT dapat melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi untuk membangun infrastruktur. Ganjar Mahfud menegakkan hukum, mengatasi korupsi, benar-benar harus dilakukan secara tegas. Oke, terima kasih Peter. Terima kasih. Ya. Sesi pertama kita tutup dulu ya. Kita beri kesempatan kepada Prof Mahfud untuk sebentar. Prof Mahfud menanggapi dulu. Bapak yang dari Madura tadi, ternyata Rocky Gerung betul ya.
Tapi kalau nebak salah, kalau nebak saya Rocky Gerung salah terus. Dulu waktu saya pertama diangkat jadi Menko Polhukam, wah dia marah-marah, wah apa itu, nggak kapabel, nggak ini. Paling lama kalau ada reshuffle paling lama 8 bulan dia di reshuffle pertama katanya. Ini udah 4,5 tahun. Reshuffle sudah berkali-kali, saya enggak tuh. Itu saya bilang, Mas Rocky, Anda salah loh, saya kan hanya manas-manasi Anda biar bekerja, gitu aja jawabannya. Sama sekarang dia memprovokasi saya, besok Pak Mahfud tuh takut debat dengan Mas Gibran karena dia anaknya presiden gitu. Memprovokasi, salah lagi dia bilang. Yang menarik itu cuma Mahfud. Dari semua 5 debat itu yang paling menarik adalah Mahfud ketemu Gibran. Ini apa ketemu apa? Akal sehat atau akal bulus? Ya tinggal tunggu apakah Mahfud juga jadi anak kecil. Ya. Kan itu cuman. Kan Mahfud ada problem psikologi kan. Kalau dia anak buah bapaknya gimana coba. Itu aja poinnya. Itu sebenarnya Rocky Gerung tuh teman saya. Sehingga dia kalau bilang-bilang begitu tuh atas sepengetahuan saya sebenarnya. Ngatasi jin. Itu orang baik. Oleh sebab itu, jika Pak Mahfud terpilih jangan tinggalkan relawan. Karena saudara, sekarang ini kita menghadapi sebuah tiran, harus bersuara lantang. Saya rasanya tetap bersuara lantang sih. Saya kemana-mana berpidato bicara kayak tadi, korupsi di mana-mana. Ngelihat ke udara ada pesawat, di sana ada korupsi pesawat udara. Lewat ke departemen kehutanan, korupsi di hutan. Naik kapal di laut, ada korupsi di Bakamla, ke lautan. Kemana ya? Nginjak tanah, ada korupsi mafia pertanahan. Lewat di rumah sakit, ada korupsi obat-obatan. Banyak korupsi di sini. Saya selalu berbicara begitu. Apa masih kurang lantang? Itu. Jadi jangan khawatir Pak, Putra Madura, Anda Putra Madura, saya juga Putra Madura. Lantang, sebenarnya lantang itu biasa saja bagi orang Madura. Pak Didi, NTT dan Flores juga perlu punya pahlawan ya. Iya Pak, kemarin belum lolos. Kita sudah membawa Pak Franseda, tapi kan itu terbatas jatahnya, bukan tidak memenuhi syarat, sudah memenuhi syarat, tapi pemerataan daerah ini yang belum, kemudian yang sudah lebih lama diusulkan dan seterusnya. Mantan menteri kemarin ada 2, Pak Franseda dan Pak Muhtar Kusumaatmaja, belum disahkan sekarang, tapi persyaratannya sudah terpenuhi. Tapi NTT sudah punya beberapa pahlawan ya. Salah satunya yang saya tahu Pak Herman Yohanes, itu kan pahlawan gitu. Nanti kita tambah lagi lah biar NTT tambah banyak yang menjadi monumen bagi bangsa Indonesia. Kalau penegakan hukum di NTT, penyelesaian kasus-kasus itu sebaiknya melibatkan ahli hukum lokal. Baik Pak, karena kadangkala yang nangani orang pusat ndak ngerti situasi daerah, ndak ngerti budaya, ndak ngerti kearifan lokal, tiba-tiba hukumnya sangat formal-formal dan mungkin lalu kolusi juga. Oleh sebab itu nanti bagus, tidak tertutuplah kemungkinan ahli hukum yang dari NTT. Pak Peter Sambut, negara harus hadir. Iya, negara harus hadir, dan saya kira ada kita yang sekarang ini punya pikiran kebijakan, yaitu negara hadir dari pinggiran agar pembangunan itu tidak terpusat mulai dari luar. Perbatasan NTT, saya sudah 2 perbatasan di sana hadir. Kemudian tentu proyek-proyek harus diperbanyak di sana. Iya, catatan saya juga human trafficking Pak, yang paling banyak itu dari NTT. Hampir setiap hari ada mayat pulang NTT, negara tidak melindungi katanya. Tapi memang ada mafianya Pak. Mafianya itu lintas negara, terkadang melibatkan aparat. Sudah kita tahu aparatnya, lepas juga. Sesudah diberitahu, ini orangnya loh, lepas juga.
akhirnya dipindah entah kemana, orangnya hilang. Nah yang begitu-gitu harus kita akhiri ke depannya, karena nanti rakyat tuh jadi korban terus gitu kalau dibiarin kayak gitu. Oke, saya kira itu sudah cukup ya.